Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati dengan NPM 233507070, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester perbandingan politik. Di sini saya akan melakukan perbandingan apakah negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lemah dalam penegakan hukum, diskriminasi, dan pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja, perbandingan antara Indonesia dengan Singapura. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi di suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Corruption Perception Index yang diterbitkan oleh Transparency International merupakan salah satu indikator yang mengukur persepsi masyarakat tentang tingkat korupsi di sektor publik. Indeks ini didasarkan kepada survei terhadap pengusaha, analisis resiko, dan pejabat publik. Sementara terkait kesenjangan gender, menurut laporan tahunan World Economic Forum tahun 2021, waktu untuk menutup kesenjangan gender telah bertambah satu generasi, dari 99,5 tahun menjadi 135,6 tahun. Meskipun kesempatan dalam pendidikan dan kesehatan telah disamakan, perempuan masih belum memiliki kesempatan yang sama dan menghadapi banyak sekali hambatan ekonomi, menurunnya partisipasi angkatan kerja, serta kesulitan untuk tetap bekerja. Sejak tahun 2021, 18 negara telah memperkenalkan 34 reformasi kesetaraan gender. Namun demikian, hampir 2,4 miliar perempuan usia kerja masih belum memiliki hukum yang sama dengan laki-laki, menurut World Bank Women Business and the Law Report tahun 2023. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum salah satunya korupsi. Korupsi menjadi salah satu faktor utama mengapa sebuah negara bisa dikatakan lemah dalam upaya penegakan hukum. Melalui pendekatan institusional, analisis undang-undang yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk memasuki dan tetap bekerja, pelindungan diskriminasi, pelecehan seksual di tempat kerja, dengan data yang diperoleh dari World Bank Women Business and the Law atau WBL Index, serta Corruption Perception Index atau CPI, juga catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023. Berdasarkan data dari Corruption Perception Index, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara dengan perolehan skor sebesar 34/100. Sementara Singapura menempati peringkat kelima dari 180 negara dengan perolehan skor sebesar 83/100. Skor ini dimuat dalam skala 0-100, dengan 0 menunjukkan negara tersebut sangat korupsi dan 100 menunjukkan negara tersebut sangat bersih. Berdasarkan hasil dari World Bank Women Business and the Law tahun 2021 dan 2023, partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2021 menunjukkan sebesar 81,5% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 83,98%. Sementara partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2021 sebesar 53,7%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 54,42%. Partisipasi angkatan kerja laki-laki di Singapura pada tahun 2021 sebesar 76,8%, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 76,2%. Sementara partisipasi angkatan perempuan pada tahun 2021 sebesar 59,4%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 61,6%. Melalui analisis undang-undang yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk memasuki dan tetap bekerja, pelindungan diskriminasi, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Ada 4 indikator yang bisa dijadikan acuan. Indikator yang pertama, bisakah seorang wanita mendapatkan pekerjaan dengan cara yang sama seperti laki-laki? Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat 2. Sementara Singapura memiliki Piagam Perempuan, Pasal 47. Kemudian indikator yang kedua, apakah hukum melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan gender? Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan 6, sementara Singapura tidak memiliki hukum terkait. Indikator yang ketiga, apakah ada undang-undang tentang pelecehan seksual di tempat kerja? Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, Pasal 5, 6, huruf C, dan Pasal 15, nomor 1, huruf C dan D. Sementara Singapura memiliki Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan Pasal 3.
Indikator yang terakhir, apakah ada hukuman pidana atau penyelesaian perdata untuk pelecehan seksual di tempat kerja? Untuk penyelesaian hukum pidana, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Pasal 5 dan 6 huruf C dan Pasal 15 nomor 1 huruf C dan D. Sementara penyelesaian perdata, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Pasal 67 nomor 1 huruf C dan Pasal 70 nomor 1 huruf D. Untuk hukuman pidana tentang kekerasan seksual di Singapura ada pada Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan Pasal 3, dan penyelesaian hukuman perdata di Singapura ada pada Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan Pasal 3 dan 11. Indeks laporan kasus diskriminasi dan pelecehan seksual di Indonesia menurut Komnas Perempuan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12% atau sekitar 55.920 kasus. Tahun 2022 sebanyak 457.895 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 401.975 kasus. Dengan kasus kekerasan berbasis gender di ranah publik sebanyak 1.271 kasus. Dengan kasus pelecehan di tempat kerja sebanyak 100 kasus atau sekitar 8%, dan kasus kekerasan di ranah publik sebanyak 94 kasus atau sekitar 7%, dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 61%. Sementara Singapura pada tahun 2022 menduduki peringkat pertama sebagai negara atau kawasan teraman dalam Indeks Hukum dan Ketertiban Global. Menurut laporan tahunan Kantor Statistik Nasional Singapura, jumlah total kejahatan fisik tahun 2023 sebanyak 19.750 kasus, dengan total kasus pelecehan seksual sebanyak 443 kasus. Undang-Undang POHA atau Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan Singapura melarang dan menghukum berbagai bentuk pelecehan termasuk pelecehan di tempat kerja. Seseorang yang terbukti bersalah melakukan pelecehan dapat dikenakan denda sebesar 5.000 dolar Singapura atau penjara selama 6 bulan, dengan denda yang berlipat ganda jika melakukan pelanggaran berulang. Karyawan Singapura yang menjadi korban pelecehan di tempat kerja dapat melaporkan ke TAFEP berdasarkan pedoman ketenagakerjaan yang adil. Meskipun ada perlindungan yang diberikan oleh POHA dan TAFEP, perempuan tetap rentan terhadap pelecehan dan diskriminasi. Menurut kelompok AWARE, 54% orang yang pernah mengalami pelecehan di tempat kerja memilih untuk tidak melaporkannya melalui berbagai saluran yang tersedia. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, ini menunjukkan pentingnya menghadirkan lebih banyak lembaga-lembaga terkait konseling untuk memulihkan dan menjadi wadah bagi para korban pelecehan seksual. Mungkin itu saja penjelasan mengenai perbandingan politik. Apakah negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lemah dalam penegakan hukum, diskriminasi, dan pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja? Perbandingan antar negara Indonesia dengan Singapura. Dari kedua perbandingan tadi kita bisa lihat adanya kelemahan dan kelebihan dari masing-masing negara. Bagaimana upaya kedua negara untuk penegakan hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual perempuan di tempat kerja. Dan juga korupsi bukan satu-satunya faktor utama yang dijadikan alasan kenapa negara lemah dalam penegakan hukum, tapi korupsi menjadi salah satu faktor utama bagaimana sebuah negara lemah dan tidaknya dalam upaya penegakan hukum. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.